Shalom. Puji Tuhan yang memberi kita kesehatan, mengasihi kita, dan Tuhan memungkinkan kita untuk boleh hadir bersekutu di Jemaat Rantepao pada saat ini untuk memuji, memuliakan namanya. Kami ucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga Jemaat Rantepao maupun saudara-saudari yang mengikuti ibadah pagi ini melalui live streaming. Kami tak lupa juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali ini hadir bersama-sama dengan kami di Jemaat Rantepao dalam persekutuan ibadah pagi ini. Baik, kita akan tenang untuk mengikuti ibadah. Tetapi sebelumnya kami akan menyampaikan beberapa penekanan warta jemaat pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025. Yang pertama, pada poin nomor 17, Bapak Ibu boleh mengikuti di dalam lembaran warta jemaat yang Bapak Ibu sudah ambil. Pada poin 17, ibadah lansia di Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan posyandu lansia atau posbindu dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 pukul 9 pagi di gedung Gereja Jemaat Rantepao. Bagi Bapak Ibu lansia diharapkan kehadiran pada ibadah lansia tersebut. Selanjutnya pada poin nomor 18, pelayanan pemberkatan perkawinan Saudara Leo Tandi Patasik, Sarjana Teknik, anak dari Bapak Yonatan Tallu Patasik dan Ibu Desi Raintung. Saya ulangi, anak dari Bapak Yonatan Tallu Patasik dan Ibu Desi Raintung Tandi yang akan diberkati dengan Saudari Junita Bunga Lembang, Sarjana Pendidikan, anak dari Bapak Leko Rante Tasak dan Ibu Berta Sanda, akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 pukul 9 pagi di gedung Gereja Toraja Jemaat Buntu Batu, Klasis Tikala. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Tongkonan Banuasura, Buntu Lepong, Lembang Buntu Batu, Kecamatan Tikala. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Kemudian pada poin nomor 19, berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Samuel Serang Parinding atau orang tua dari Bapak Bunga Parinding atau mertua dari Ibu Alak Rerungallo, anggota Jemaat Rantepao di kelompok pelayanan 7, meninggal pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 di rumah kediaman di Palesan, Kabupaten Tanah Toraja. Segenap majelis gereja dan warga jemaat
dan warga jemaat Rantai Pao menyatakan rasa duka yang mendalam. Tuhan menghibur dan menguatkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Yang berikut pada poin nomor 21, Komisi Verifikasi Jemaat Rantai Pao menyampaikan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 pukul 16 atau jam 4 sore sampai selesai akan diadakan verifikasi kepada bendahara tingkat jemaat maupun kelompok yang akan menjadi sasaran pemeriksaan adalah buku kas umum dan buku kas tunai sepanjang semester 2 atau bulan Juli sampai bulan Desember tahun 2024 serta memperlihatkan saldo akhir dalam bentuk uang tunai. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kemudian di sini ada tambahan warta jemaat. Yang pertama, informasi dari pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Ada penyampaian terkait Perda Retribusi Pelayanan Kebersihan sehubungan dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka disampaikan kepada seluruh masyarakat Toraja Utara mengenai tarif retribusi daerah, khususnya retribusi pelayanan kebersihan, yaitu besaran tarif retribusi pelayanan kebersihan untuk yang pertama kelompok rumah tangga, yaitu sebesar 15.000 per bulan. Kemudian yang kedua kelompok bisnis, misalnya kios, yaitu 50.000 per bulan. Itu informasi dari pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara. Tambahan warta yang berikut, yaitu berita duka. Telah meninggal dunia Bapak Hermon Walla atau suami dari Ibu Diaken Yuliana Mondi, anggota Jemaat Rantai Pao, kelompok pelayanan 5, pada hari ini Minggu tanggal 12 Januari 2025 pada pukul 3 subuh tadi pagi. Meninggal di Rumah Sakit Elim Rantai Pao dan jenazah sekarang berada di rumah kediaman orang tua di Jalan Pahlawan Rantai Pao. Rencana pada sore ini, nanti sore pukul 18 atau jam 6 sore akan dilaksanakan ibadah penghiburan di rumah duka. Segenap warga Jemaat Rantai Pao dan majelis gereja menyatakan rasa duka yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Kemudian tambahan warta berikut yang ketiga, disampaikan kepada seluruh warga Jemaat Rantai Pao bahwa Bapak Pendeta David Tiranda bersama dengan beberapa orang anggota jemaat dan majelis mewakili kita berangkat ke Makassar untuk menghadiri malam ke-7 daripada almarhum Pak Bahar atau Pak Baharudin. Beliau adalah kepala tukang yang mengerjakan gedung pelayanan ini, meninggal pada beberapa hari yang lalu, dan sebagai wujud kebersamaan Bapak Pendeta bersama beberapa orang anggota jemaat menghadiri malam ke-7 yang dilaksanakan pada hari ini. Itulah beberapa penekanan warta Jemaat Rantai Pao yang kami sampaikan, dan kami sampaikan selamat beribadah. Tak lupa juga kami himbau kepada Bapak Ibu yang baru datang supaya
diarahkan ke depan karena di depan masih kosong. Ya, supaya jangan lagi mengangkat kursi di belakang, di depan masih banyak kosong. Jadi mohon yang penjemput untuk mengarahkan ke depan. Terima kasih. Bapak Ibu sidang jemaat, selamat pagi. Salam sejahtera dari Yesus Kristus untuk kita semua. Puji dan syukur hanya kepada Tuhan atas cinta kasih-Nya yang selalu baru tiap hari. Hingga kini kita diperkenankan menikmati persekutuan sebagai keluarga Allah. Dalam ibadah ini kita dituntun tema dibaptis dan menerima Roh Kudus. Marilah dengan sukacita kita memuliakan namanya. Kita bangkit berdiri. Kita masuk rumahnya menyembah kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari dengan penuh kerendahan hati kita menghampiri hadirat Tuhan dan kita mengakui segala dosa-dosa kita. Sebagai tanda dan meterai pengampunan dosa, telah kita menerimanya melalui baptisan kudus. Namun menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini, kita masih sering berbuat dosa, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, baik itu melalui pikiran kita, melalui perkataan, dan melalui perbuatan kita. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa-dosa kita. Bila kurenung dosaku padamu Tuhan. Lagu renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang lakukan di hadapanmu.
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Allah mengutus Yesus Tuhanku, Allah mengutus Sang Penebus. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjalani hidup anugerah Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru dari Injil Lukas 3 ayat 16 dan 17. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Amin. Kita mengagungkan kebesaran Allah dengan membaca Mazmur 29. Mazmur pasal 29, seluruh ayat 1 sampai 11, secara antifonal kelompok kiri mimbar dan kelompok kanan mimbar, juga di balkon. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras di Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera.
Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita melalui doa. Mari kita berdoa. Di hari Minggu, hari Engkau kuduskan ini ya Tuhan, kami dari sekumpulan anak-anak-Mu datang mempersekutukan diri di rumah-Mu yang kudus. Seraya hati kami menengadah kepadamu, oleh karena Engkaulah Tuhan yang layak dipuji dan diagungkan. Melalui ibadah hari Minggu ini kami rindu untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah akal dan pikiran kami sekalian, agar semua kami yang mendengarkan firman-Mu mampu menjadi pendengar yang baik dan menjadi pelaku firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, oleh karena kami telah bersedia untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai 7. Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberi Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau,
maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Amin. Firman Tuhan, pembacaan yang kedua terambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan demikian. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan. Injil Lukas pasal 3 ayat 15 sampai 17 dan ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Berita firman Tuhan demikian. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ayat 21, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Amin. Sumber kasih Roh Kudus,
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bahagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14 sampai 17 menjadi pokok penekanan dalam renungan kita pada minggu ini yang diberi satu tema, dibaptis dan menerima kuasa Roh Kudus. Dibaptis dan menerima kuasa Roh Kudus. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin bahwa kita semua yang hadir atau yang mengikuti ibadah ini adalah orang-orang yang sudah dibaptis. Banyak di antara kita yang mungkin dibaptis dewasa, artinya melalui pengakuan iman sendiri. Tapi banyak juga di antara kita yang dibaptis ketika masih kecil. Artinya yang mengantar kita untuk dibaptis adalah orang tua kita atau wali. Karena itu begitu pentingnya pembekalan atau persiapan bagi setiap orang tua yang akan membaptiskan anak-anaknya, karena menyangkut masalah tanggung jawab kita sebagai orang tua, termasuk orang dewasa ketika akan dibaptiskan. Karena itu kalau masih ada di antara kita yang hadir ini yang belum dibaptis, ya jangan ditahan-tahan, segera. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan dalam pengakuan gereja Toraja, di situ dengan jelas diungkapkan bahwa baptisan menandakan bahwa kita termasuk anggota tubuh Kristus oleh karena kematiannya. Itu dipertegas supaya setiap orang percaya atau orang Kristen yang dibaptiskan atau menyerahkan anak cucunya dibaptiskan, berarti bahwa mereka telah dihisapkan dalam kematian Kristus dan dalam kemenangan Kristus melalui kebangkitannya. Gereja Toraja mengakui dua sakramen. Banyak orang bertanya, mengapa hanya dua padahal orang lain sekian? Tapi kita dalam gereja Toraja menetapkan dua sakramen karena itu bertitik tolak dari apa yang diperintahkan langsung oleh Tuhan Yesus. Dan karena diperintahkan langsung oleh Tuhan Yesus, maka ditetapkanlah menjadi sakramen, yaitu perjamuan kudus dan baptisan kudus. Perkawinan tidak. Orang kan bisa kawin, bisa tidak. Tapi baptisan kudus memang ditegaskan. Perjamuan kudus ditegaskan oleh Tuhan Yesus, khususnya menjelang Tuhan Yesus akan berpisah dengan murid-muridnya, atau menjelang Tuhan Yesus akan mengalami jalan penuh sengsara. Dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 19 di situ dikatakan, perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Itu kata-kata yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus bahwa perjamuan kudus yang kita lakukan adalah sebuah momen di mana kita mengenang peristiwa pengorbanan Tuhan Yesus. Makanya dalam perjamuan kudus selalu dikatakan, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur, tapi pada Kristus yang telah mengorbankan dirinya. Tidak perlu kita persoalkan rotinya besar atau kecil. Dan gereja Toraja dalam perkembangannya, sidang Sinode Am yang ke-25 telah mengambil keputusan bahwa perjamuan kudus adalah untuk semua warga gereja Toraja, termasuk anak-anak. Yang selama ini kita katakan bahwa anak-anak itu tidak boleh masuk dalam perjamuan kudus karena mereka belum dewasa.
Padahal anak-anak juga adalah orang yang menjadi bahagian dari orang-orang yang diselamatkan. Kalau mereka belum dewasa, kalau mereka belum tahu, maka yang bertanggung jawab untuk menuntun anak itu adalah orang dewasa. Dalam hal ini majelis gereja, orang tuanya, guru-guru sekolah minggu, dan warga jemaat. Sehingga perjamuan kudus gereja Toraja pasca sidang Sinode Am yang ke-25, anak-anak kita antar. Sekalipun masih ada gereja yang tidak melakukan itu, tapi dalam pemahaman kita ialah bahwa anak juga adalah bahagian dari orang yang dikasihi oleh Tuhan. Mate tu puang Yesu, belana napakaborok duka ya tu pia. Perbuatlah ini menjadi peringatan, makanya kita lakukan. Yang kedua, misalnya baptisan kudus dalam Matius 28 ayat 19. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia mengatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Allah Tritunggal. Sehingga gereja Toraja, kalau ada anggota gereja masuk dalam gereja Toraja dari gereja yang tidak seajaran misalnya, maka kita harus mengecek surat baptisannya, apakah mereka sudah dibaptis dalam nama Allah Tritunggal. Yanna di komanna jongkumwa, si A dibaptis dalam nama Yesus, maka dia akan dilakukan baptisan ulang kepadanya, yaitu dalam nama Allah Tritunggal. Tapi kalau sudah dibaptis dalam nama Allah Tritunggal, entah dia diselam atau ditenggelamkan, entah dia dibaptis dengan percik atau bagaimana, tidak perlu kita persoalkan caranya. Tapi yang paling utama ialah dibaptis dalam nama Allah Tritunggal. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kita semua yang sudah dibaptis, mungkin ada dulu yang dibaptis dengan selam, ya tidak masalah. Ada yang dibaptis dengan percik, tidak masalah. Gereja Toraja menetapkan baptisan percik, tapi tidak mempersalahkan orang yang melakukan baptisan selam. Dan baptisan itu hanya dilaksanakan satu kali. Pernah saya mendapatkan seorang ibu datang di suatu gereja, Pak Pendeta, saya mau baptis anakku. Ya, kita bimbing. Menjelang mau dilaksanakan baptisan, ada informasi bahwa anaknya rupanya sudah dibaptis. Hanya karena tidak sepengetahuan dengan ibu anak ini, bapaknya saja pergi baptis di kampung, lalu kemudian ibunya juga mau baptis di kampungnya. Lalu saya katakan, wah, tidak boleh dipermain-mainkan ini. Ya, berarti terjadi kekeliruan di antara kamu, tidak terbangun komunikasi. Bapaknya pergi baptis tanpa diketahui oleh mamanya, seharusnya diketahui dan disetujui oleh kedua orang tuanya. Tapi baptisan itu tidak boleh dipermainkan, tidak boleh dilakukan dua kali. Jadi baik perjamuan kudus maupun baptisan kudus diperintahkan langsung oleh Tuhan Yesus, karena itu harus dilakukan berdasarkan perintah itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dibaptis dan menerima kuasa Roh Kudus. Ya, tadi dalam bacaan kita mendengar tentang Filipus. Dan dalam bacaan sebelumnya, Filipus pergi ke Samaria adalah dalam rangka untuk memberitakan tentang Mesias atau Injil. Dia berangkat dari Yerusalem ke Samaria. Padahal kita tahu bahwa orang Yahudi dengan orang Samaria tidak akur, bermusuhan. Padahal orang Samaria itu sebenarnya orang Israel juga, cuman sudah menjadi keturunan campuran. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Filipus pergi ke Samaria memberitakan Injil, ternyata orang Samaria menerima dengan sangat baik, menerima dengan sepenuh hati. Dan akibatnya ialah bahwa karena Injil diterima oleh mereka dengan sepenuh hati, orang-orang yang kerasukan roh jahat di Samaria, roh jahat keluar dari dalam dirinya. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang lumpuh,
orang-orang yang timpang mereka disembuhkan. Sehingga orang Samaria merasakan sukacita yang amat besar oleh karena diberitakannya Injil di sana, dan dampak dari pemberitaan Injil adalah orang-orang yang kerasukan setan, setannya itu keluar, orang-orang yang sakit mengalami penyembuhan. Dan termasuk Simon yang adalah tukang sihir yang terkenal di Samaria juga menjadi percaya dengan pemberitaan daripada Filipus. Dan Simon sang tukang sihir meninggalkan dunia lamanya dan selalu bersama dengan Filipus dan hidup dengan pola hidup yang baru, yaitu berdasarkan Injil. Dengan masuknya Injil di Samaria, para rasul di Yerusalem menyepakati untuk mengutus 2 orang rasul, yaitu Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, dalam rangka untuk memperteguh keberimanan orang Samaria yang waktu itu mereka dikatakan bahwa belum menerima Roh Kudus. Namun melalui kehadiran daripada 2 rasul itu, Petrus dan Yohanes, mereka berdua berdoa untuk mereka. Mereka berdua melakukan penumpangan tangan untuk mereka. Lalu kemudian orang Samaria menerima Roh Kudus. Roh Kudus turun menguasai mereka. Dan dengan turunnya Roh Kudus menguasai kehidupan mereka, maka kehidupan mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita, peranan daripada Roh Kudus itu sangat besar. Dalam pengakuan Gereja Toraja dikatakan, karya Roh Kudus adalah memelihara, membebaskan, dan memerintah dunia untuk mewujudkan kerajaan Allah. Karya Roh Kudus adalah menolong untuk meninggalkan kehidupan lama dan menuju kepada kehidupan baru. Jadi kalau masih ada di antara kita yang hidup dengan pola hidup yang lama, kebiasaan lama yang buruk, mari kita mohon penguasaan Roh Kudus supaya kita dituntun agar kita meninggalkan pola hidup lama kita yang tidak baik. Karya Roh Kudus adalah menginsyapkan umat tentang dosanya dan menginsyapkan kita tentang kebenaran. Nah pakilala kitu pena masallo kumua tatandai tudiona dosata yang mungkin selama ini kita anggap bahwa itu hal baik-baik saja, padahal itu adalah dosa. Roh Kudus akan menginsyapkan kita, Roh Kudus akan mengingatkan kita, Roh Kudus akan memberitahukan kita, Roh Kudus akan menyadarkan kita. Sehingga kita sadar, salah bang pole aku tuku pogo te, taya na pole na pore puang matua te, karena melalui bisikan Roh Kudus dalam hati saya bisa diingatkan. Roh Kudus meyakinkan kita sebagai ciptaan baru yang sudah dibenarkan. Napakilaladuka ki penamasallo solanasang kumua iate kita te tomang kami ki di pada di baru, iate kita te tomang kami ki di labak, iate kita te tahun nami ki puang matua, nabelan na tahun nami ki puang matua, maka yang kita ikuti adalah kehendaknya Tuhan. Roh Kudus meyakinkan dan menghiburkan tentang kepastian kemenangan bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah dimenangkan. Itu berarti Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita sangat besar. Karena itu kita juga mesti berhati-hati dalam kehidupan kita. Jangan sampai itu bukanlah bisikan Roh Kudus, tapi kita katakan itu adalah bisikan Roh Kudus. Makanya Rasul Paulus menasihati warga jemaat di Tesalonika. Dalam pertama Tesalonika 5 ayat 21 dikatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah. Paresai. Tu mintu na naya tu melona ya moto tu di temanda.
Jangan sampai itu adalah bisikan setan, lalu kemudian itu adalah bisikan Tuhan. Ujilah segala sesuatu. Apakah itu datangnya dari Tuhan atau datangnya dari iblis? Karena iblis juga selalu berusaha bagaimana menyerang kita, menguasai kita, supaya keinginannya itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi budali carana tu iblis, nah sede-sede ki, ya, supaya kita mengikuti apa yang diinginkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi permusuhan yang sudah lama terjadi antara orang Yahudi dengan orang Samaria, dengan datangnya Injil yang diberitakan di Samaria, mempertemukan mereka, mendamaikan mereka, dan mendatangkan sukacita bagi mereka sekalian. Sehingga dengan demikian, kita sekalian yang hadir dalam ibadah ini, sebagai orang-orang yang hadir atau mengikuti ibadah ini, baik yang hadir dalam ruangan ini atau mengikuti ibadah ini secara live streaming, kita sadar bahwa oleh karena pekerjaan Roh Kudus yang menuntun kita, yang mengantar kita, sehingga kita boleh mengambil bahagian dalam ibadah ini, mendengarkan firman Tuhan, dan menginsiapkan kita untuk menyadarkan kita bahwa apa yang salah, yang tidak benar sesuai dengan kehendak Tuhan harus kita tinggalkan. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam minggu yang kedua tahun 2025 ini, kita terus diingatkan, kita terus disadarkan melalui pimpinan Roh Kudus supaya kita berjalan pada jalan yang benar. Sebab kalau kita berjalan pada jalan yang benar, kalau kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, pasti menyenangkan buat kita sekalian. Saya yakin belum ada di antara kita di sini yang menyesal karena melakukan kebaikan. Belum ada yang menyesal. Wih, menasan aku to, matumbe aku kupugo itu melona, menasan na aku, matumbe ku pak kademelo itu si nenek na anu sangamai. Misalnya saja kemarin ada orang yang marah-marah kepada kita, tapi kita menanggapinya dengan baik-baik saja, pasti dia yang menyesal. Dan kita bersyukur bahwa oleh karena Tuhan menolong kita, kita tidak membalas kejahatan yang dilakukan oleh dia. Sehingga dengan demikian Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam mengarungi tahun 2025 ini, yakinlah bahwa melalui tuntunan Roh Kudus kepada kita sekalian akan menghantar kita kepada jalan yang benar, supaya kehidupan kita, baik melalui pikiran kita, perkataan kita, melalui perbuatan kita, sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita tunduk kepala sejenak, kita kembali merenungkan firman Tuhan ini. Sudahkah kita dikuasai dan dituntun oleh Roh Kudus? Sebab pastilah berbeda kalau bukan Roh Kudus yang menuntun kita. Hidup kita pasti tidak aman, pikiran kita pasti tidak tenang. Tetapi kalau kita dituntun oleh Roh Kudus, maka Dia akan selalu menuntun kita. Dia menolong kita untuk meninggalkan pola hidup lama yang tidak benar. Dia menuntun kita dan menyadarkan kita untuk segala hal yang salah, serta selalu mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang telah dikasihinya, sehingga sepatutnya lah kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan kepadanya, menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi kehidupan yang selalu menjadi berkat bagi sesama kita,
kapanpun, dan dimanapun kita berada. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan semua orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang zaman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita ikrarkan secara bersama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, penyerahan persembahan syukur kita diantar dan diingatkan firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dalam semarak kekudusannya. Sambil kita memberikan persembahan syukur kita iringi nyanyian Selama Bumi Didiami.
Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji hormat kami persembahkan kepadamu Tuhan, oleh karena kasih setiamu yang sungguh tidak pernah berkesudahan kami alami. Puji-pujian yang kami kumandangkan melalui ibadah ini, kiranya terus menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan, dan berita firman-Mu yang boleh diperdengarkan untuk kami sekalian, menyadarkan kami begitu pentingnya baptisan kudus. Kami dipersatukan melalui kematian dan kemenangan Kristus. Kami pun juga sungguh bersyukur bahwa firman-Mu selalu mengingatkan kami agar hidup kami selalu dituntun dan dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus, supaya kami selalu berjalan pada jalan yang benar, supaya kami menjauhkan diri dari berbagai hal yang tidak benar dan merusak kehidupan kami bersama. Karena itu kami terus membuka diri kami, supaya Roh Kudus menerangi akal pikiran kami, menuntun kami berjalan pada jalan yang benar, supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, semua yang mengikuti ibadah ini, baik yang hadir dalam ruangan ini, yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming, Engkau menolong memberkati semua kami Tuhan. Berkati para orang tua kami dalam usia lanjut. Yakinkan mereka Tuhan bahwa kasih-Mu tidak pernah beranjak dari tengah-tengah kehidupan mereka. Engkau memberkati anak cucu mereka, supaya terus menaruh cinta kasih bagi para orang tua kami, dan mereka menikmati kehidupan yang penuh damai sejahtera. Kami pun berdoa bagi semua orang tua sebagai ayah dan ibu. Mampukan kami menjadi ayah, menjadi ibu yang bertanggung jawab. Berkati semua anak cucu kami yang masih kecil. Jauhkan mereka dari sakit penyakit, agar bertumbuh berkembang dengan sehat. Yang sementara berjuang dalam bangku pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, kami mohon Tuhan Engkau mengasihi anak-anak kami. Karuniakan semangat bagi mereka dalam perjuangan dalam bangku pendidikan, agar cita-cita dan harapan mereka boleh dicapai. Berkati semua orang yang mendidik anak-anak kami, baik itu dididik di gereja melalui guru-guru sekolah minggu, dididik di bangku sekolah melalui para guru, para dosen, dan teristimewa di rumah bagi kami sebagai orang tua. Mampukan kami semua untuk terus mendidik anak-anak kami, membimbing pada jalan yang benar. Ya Bapa kami dalam sorga, banyak anak cucu kami yang sementara mencari pekerjaan, baik yang ada di Toraja, di luar Toraja, dimanapun mereka berada. Engkau mengasihi dan menolong mereka Tuhan. Kami juga bersyukur ada banyak saudara-saudara kami yang telah lulus, baik melalui P3K maupun melalui CPNS. Kiranya dengan keberhasilan yang mereka dapatkan, mereka akan terus bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Dan dalam pengabdian mereka sebagai pegawai, boleh dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh sukacita, supaya melalui pekerjaannya mereka pun juga meraih apa yang mereka dambakan. Ya Bapa kami dalam sorga, kami berdoa bagi kekasih kami Pendeta David dengan beberapa anggota jemaat dan majelis gereja yang pergi ke Makassar menghadiri malam ke-7 daripada almarhum Bahar, yang adalah orang yang Tuhan telah pakai hampir 2 tahun di sini sebagai kepala tukang.
Ya Tuhan, sertailah hamba-Mu bersama dengan rombongan, supaya semua rangkaian acara di sana boleh dihadiri dan pada saatnya boleh kembali ke tengah-tengah jemaat bersama dengan kami. Ya Bapa kami dalam sorga, kami terus berdoa bagi para orang tua kami dan saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, atau mungkin hadir dalam ibadah ini. Khususnya kepada kekasih kami, anak kekasih Noel Jonathan, Ibu Elni Bella, Ibu Yulianti Palamba, Ibu Stefani Marina Palimbong, Ibu Emi Talesang, Nenek Wandi, Bapak Denis, Ibu Dekatonapa, Opa Dea, Ibu Diaken Yukarni Eljeri, Bapak Hosea Kareng, dan mungkin masih ada yang kami tidak sempat tahu. Nyatakan kasih-Mu kepada mereka Tuhan, supaya mereka boleh disembuhkan. Demikian pun juga kami berdoa untuk keluarga kami yang berduka cita atas meninggalnya orang-orang yang dikasihi. Keluarga almarhum Samuel Serang Parinding, ayah dari Bapak Bunga Parinding, keluarga almarhum Hermon Walla, kuatkan dan hiburkan mereka sekalian Tuhan, supaya tidak ada yang larut di dalam kedukaan. Atau mungkin masih ada di antara kami yang berduka cita karena meninggalnya orang-orang yang kami kasihi, atau karena pergumulan-pergumulan yang membuat kami berduka cita. Kami mohon Tuhan Engkau menguatkan dan menghiburkan kami sekalian. Ya Bapa kami dalam sorga, dalam tugas dan tanggung jawab kami sekalian yang Engkau percayakan kepada kami, oh Tuhan, Engkau sertai jemaat-Mu, mampukan mereka melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik, entah sebagai pelayan di gereja, TNI, Polri, guru, para dokter, tenaga medis, buruh, petani, pedagang, dan dalam berbagai tugas pekerjaan yang kami lakukan. Karuniakan hikmat kepada kami Tuhan, supaya kami boleh lakukan dengan penuh sukacita. Kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang dalam sepekan ini mengalami pertambahan usia, khususnya pada minggu ini 12 Januari. Evelyn Quintama Sangkung, Nara Orisa Takke, Arya Eka Saputra, Esther Taruk, Ellen CS Rataba, dan mungkin masih ada yang kami tidak sempat tahu. Sempurnakan sukacita mereka sekalian Tuhan. Sepekan ke depan kami akan melaksanakan tugas pekerjaan kami. Kami mohon Tuhan memberkati kami, karuniakan hikmat, kesehatan, kekuatan, supaya kami boleh melakukannya dengan baik. Semua yang dipersembahkan jemaat-Mu melalui ibadah ini, kiranya menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan pada diri kami masih banyak berkat yang Kau berikan. Ajar kami menjadi pengelola yang bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke tengah-tengah keluarga kami. Tuhan menyertai kami, supaya kami terpelihara dalam tangan-Mu. Ini doa syukur kami Tuhan. Ini syafaat kami kepadamu. Kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Untuk pengukusan dan menerima berkat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita mohon pimpinan Roh Kudus tetap teguh memimpin kita. Dari Kidung Jemaat 237. Tuntun kami
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, baik yang hadir dalam ruangan ini mengikuti ibadah maupun yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, pergilah kamu dengan penuh sukacita, hiduplah di dalam kekudusan dan kebenaran dalam tuntunan Roh Kudus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus melakukan perubahan yang besar di dalam kehidupan kita dengan menyanyikan nyanyian syukur perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Tobat kembali ke jalan terang sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku senang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Selamat siang, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku senang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku